Kiandra Ramadipa. Kiandra Ramadipa now on the podium with the Indonesian flag. Maka terbaru, sebuah performa yang fenomenal baru saja ditunjukkan oleh rekan senegara Veda dalam ajang Europe Talent Cup, yakni Kiandra Ramadipa. Pembalap berusia 15 tahun yang baru saja meraih gelar juara. Tapi nggak hanya soal juara, bagaimana ia melakukannya membuat banyak orang terkesan hari ini. Sebagai info, Rama memulai start dari posisi ke-24. Tapi menariknya, ia sukses finish di posisi juara. Hal yang membuat banyak orang mulai berpikir, ya, Kiandra bermain layaknya legenda hidup MotoGP Valentino Rossi, yang juga sering melakukannya di masa kejayaannya. Dan inilah cerita di balik sosok Kiandra Ramadipa. Nama Kiandra Ramadipa yang saat ini menjadi pembalap di tim Honda Asia Dream Racing Junior sukses mencuri perhatian publik balap junior dunia. Pasalnya, pembalap yang baru berusia 15 tahun ini sukses tampil luar biasa baru-baru ini di ajang ETC atau European Talent Cup, sebuah kejuaraan balap motor junior tingkat Eropa yang dirancang khusus untuk menyiapkan pembalap muda menuju jenjang profesional, terutama ke Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Sederhananya, ini adalah kompetisi junior MotoGP, sebuah ajang yang merupakan bagian dari FIM Junior GP World Championship, kompetisi resmi di bawah Federation Internationale de Motocyclisme atau FIM, yang diselenggarakan oleh Dorna Sport, yaitu penyelenggara resmi MotoGP itu sendiri. Jadi musim ini, Kiandra Ramadipa ini memang bertarung di ETC, dan hasilnya ia tampil cukup konsisten. Dengan terbaru, kemenangan fantastis berhasil ia dapatkan usai menjadi juara di sirkuit Catalunya. Tanggal 2 November 2025, sirkuit Catalunya Barcelona menjadi saksi lahirnya performa fenomenal anak Indonesia di kompetisi dunia. Di balapan itu, Kiandra yang melaju sangat lambat saat latihan atau kualifikasi harus mendapatkan hukuman penalti dan memulai balapan dari posisi ke-24 atau posisi paling belakang di grid. Sebagai info, di dunia balap, start terburuk itu biasanya berarti tamat harapan podium. Tapi hal itu tidak berlaku untuk bocah 15 tahun ini. Dalam balapan yang berlangsung 13 laps tersebut, Kiandra menunjukkan determinasi yang luar biasa. Overtake demi overtake ia lakukan di sepanjang balapan. Tikungan demi tikungan ia rebut posisi lawan, di mana pada 3 hingga 4 lap terakhir ia bertarung ketat dengan Carlos Cano sebelum akhirnya melewatinya tepat di garis finish melalui strategi slipstream yang cermat. Ya, dalam waktu 24 menit 24,7 detik, Kiandra melintasi garis pertama, sebuah comeback yang nyaris tak bisa dipercaya. Publik dunia bertepuk tangan, komentator menyebutnya sebagai Drive of the Day, hal yang membuat para penggemar Indonesia bangga. Bagaimana bisa ia melakukannya? Suddenly steered when I call your name, smothered across the flame, and all the black-eyed cats purr around my feet, tell me they shared the same defeat. Did you find yourself? I can't find my head. Don't make me doubt what I believe. Don't prove that I deceive myself too. I went down to the banks again. Wash my hands where we left our sin. Masuk ke 3 besar ETC. Bergabung dengan tim Honda Dream Racing Junior untuk bermain di ETC, Kiandra sejatinya tak memulainya dengan mudah. Di awal musim, ia belum mencuri banyak perhatian. Di Estoril Portugal dan Jerez Spanyol, Kiandra masih beradaptasi dengan kerasnya kompetisi pembalap muda terbaik Eropa. Tapi menariknya, inilah yang membuatnya spesial. Mentalitas tak kenal kalahnya. Dengan adaptasi yang cepat, Kiandra mulai menunjukkan kualitasnya. Di mana masuk putaran Magny-Cours, Prancis, performanya mulai meningkat. Ia tampil fantastis dengan menjadi juara, yang menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang menang di ETC. Selanjutnya, momentum besar datang di Aragon dan Misano, ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai pembalap Asia paling progresif musim ini, di mana puncaknya terjadi di Catalunya ketika Kiandra melakukan aksi menakjubkan.
start dari posisi ke-26 dan berhasil finish sebagai juara. Sebuah pencapaian langka yang langsung membuat namanya menjadi sorotan paddock Eropa. Kini, berdasarkan klasmen resmi FIM Junior GP per 3 November 2025, Kiandra Ramadipa menutup musim di peringkat ketiga dunia dengan total 129 poin. Ia hanya kalah dari dua pembalap Spanyol, Carlos Cano 155 poin dan Fernando Bujosa 144 poin. Sementara di bawahnya ada nama-nama besar seperti Alex Longarella dan Alvaro Lucas. Jelas, pencapaian ini menempatkan Kiandra sebagai salah satu pembalap muda Asia paling sukses dalam sejarah European Talent Cup, serta menjadi bukti nyata bahwa bakat Indonesia mampu bersaing di level tertinggi pembinaan MotoGP. Tangisan Kiandra. Menangis di paddock juara, itulah yang terjadi usai Kiandra menjadi juara di ITC Catalunya. Jadi, sebuah momen menyentuh terjadi setelah finish di peringkat pertama di sirkuit de Barcelona lewat comeback spektakuler. Kiandra yang sukses membawa Indonesia ke puncak tertinggi balapan junior terbaik Eropa atau ITC nampak tak kuasa menahan haru. Ia terlihat menangis dengan bendera yang ia bawa. Ya, ini bukan karena kelelahan semata, tapi karena beban emosional yang dilepaskan. Kiandra nampak berhasil membuktikan bahwa ia bisa melakukan apa yang orang pikir mustahil, memulai balapan dari posisi 24 untuk menjadi juara. Ini adalah dedikasi terhadap karirnya, terhadap Indonesia, di mana ia menyebut kemenangan ini untuk Indonesia, orang tuanya, dan timnya. Alhamdulillah, ini untuk Indonesia dan keluarga saya. Ayah, ini buat ayah. Ini juga untuk Astra Honda Racing Team dan Junior Talent Team. Terima kasih sudah bekerja dengan sangat baik minggu ini. Saya membalas kesalahan saya di kualifikasi kemarin. Saya harus start dari nomor 24. Tapi hari ini untuk Indonesia, ujar Kiandra, sumber bola.net. Potensi besar Kiandra menyusul Veda. Sebelum kita bicara soal Kiandra, Indonesia telah lebih dulu dibuat terkesan dengan sosok Veda, pembalap muda yang tampil luar biasa di Red Bull Rookie Cup, di mana ia sukses keluar jadi runner-up. Dengan musim depan, Veda bakal membuat langkah besar bermain di Moto3, kejuaraan yang mendekatkan Veda untuk terus berkembang hingga MotoGP. Sekarang Kiandra, dengan apa yang telah ditunjukkan Kiandra di musim European Talent Cup atau ITC 2025, kemenangan spektakuler, finish podium klasmen dunia, serta mental juara. Jelas bahwa ia memiliki pondasi kuat untuk menapaki jalur yang sama dengan Veda Ega Pratama. Skenarionya adalah, dengan usianya yang baru 15 tahun, musim depan ia bisa naik kelas ke Junior GP. Ini kelas satu tingkat di atas ITC yang merupakan jalan resmi menuju Moto3. Banyak pembalap top dunia naik ke sini sebelum ke Moto3 dunia, di mana Kiandra harus membuktikannya terlebih dahulu di musim depan. Dan jika ia bisa bersaing, ia akan punya kesempatan untuk mengikuti jejak Veda ke Moto3. Dan kami pikir, dengan kualitas dan potensinya, Kiandra sangat mungkin ia naik. Mulai dari Junior GP musim depan di tahun 2026, bersaing 1 hingga 2 musim sebelum ke Moto3. Mari kita tunggu. Dan pada akhirnya, tangisan Kiandra di paddock bukan hanya air mata seorang pembalap muda yang baru saja menang, tapi luapan emosi dari perjalanan panjang, kerja keras, dan pembuktian bahwa anak Indonesia mampu bersaing di jantung balap Eropa. Dari Estoril yang penuh adaptasi, Jerez yang membuatnya jatuh bangun, Magny-Cours, tempat sejarah pertamanya tercipta, hingga Catalunya, saksi lahirnya juara sejati. Musim ini menjadi titik balik besar bagi perjalanan karir Kiandra Ramadipa. Ia bukan lagi sekedar nama dari Asia Tenggara, tapi simbol dari generasi baru pembalap Indonesia yang siap menantang dunia. Dan kini, dengan prestasi podium dunia di European Talent Cup, jalur menuju Junior GP terbuka lebar. Langkah yang sama yang pernah ditempuh oleh Veda Ega Pratama sebelum menuju Moto3. Jika Veda adalah pelopor, maka Kiandra adalah penerusnya. Dua anak bangsa, dua mimpi besar, bergerak menuju satu tujuan yang sama, MotoGP. Inilah kisah nyata dari Valentino Rossinya Indonesia. Bocah 15 tahun yang membuktikan bahwa start dari posisi 24 pun bisa berakhir di podium dunia. Dan mungkin ini baru awal dari perjalanan panjang menuju sejarah baru Indonesia di lintasan dunia.